Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjazul mubarat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimur risalat wa ala alihi wa ashabihi ila akhir saat, amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim distrik Kuala Kencana, betul ya? Yang ya BKMT distrik Kuala Kencana, yang insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi lindungan selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat juga kepada Ketua BKMT Ibu Sulistiani SID, dan kepada ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, kasih saya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini jatuhnya bukan mengajar, tidak, tapi lebih pada kita sharing saja, sharing ilmu. Karena biasanya saya mau ke SP3 ini ke pondok pesantren, tempatnya Gus Mursyid. Jadi sebelum saya ke Mesir, saya belajar dulu ke Gus Mursyid, kira-kira ya sekitaran 1 bulanan. Nah, tapi itu terus berlanjut hingga sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala Ibu berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh wa minha arba'atun hurum. Kira-kira itu ayat ngebahas apa? Kira-kira aja ngebahasnya apa? Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadi itu ayat membahas tentang yang sekarang kita lagi di dalamnya. Apa itu bulan apa? Bulan Rajab. Jadi ayat tadi membahas tentang bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan suci yang dianggap mulia. Ada berapa? Ada 4. Wa minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Tapi di ayat tadi tidak dijelaskan, tidak dideskripsikan bulan apa saja. Ketika tidak dideskripsikan di dalam kitabullah, maka kita mesti merujuk kepada hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi dikatakan talatatun mutawaliyatun wa rajabun mudhar. Jadi ada 3 bulan yang mulia. Tadi kan 4 bulan, 3-nya berurutan, bersinambungan. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Tapi ada satu yang dia itu sendiri, yaitu jomblo ya bahasanya. Jomblo, gak ada pasangan gitu ya. Kayak saya gitu. Belum ada. Jadi dia sering berdiri sendiri. Emang kadang-kadang yang dilupakan ya, sering kali dilupakan nih. Padahal kadang-kadang yang dilupakan itu istimewa. Bulan Rajab itu istimewa. Bulan Rajab itu bulan yang mulia. Mengapa demikian? Sebagaimana di dalam hadis tadi, wa rajabun mudhar. Apa itu mudhar? Ada yang tahu? Sudah pernah dengar enggak? Mudhar, wa rajabun mudhar. Rajab itu jadi mulia karena mudhar. Apa itu mudhar? Jadi ibu pernah baca Barzanji, karena kan kalau SP3 ini Nahdlatul Ulama. Biasa kalau nggak baca Barzanji, ada Sittut Duror, ada juga Maulid Ad-Dibai, ada juga kalau saya dia ulami. Itu di Maulid itu ada membahas tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Satu bait yang saya
lagi karya Al-Habib Umar bin Hafiz dikatakan fa'ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin ilahin min nikahin bi ilahi yasana fa'ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin bi ilahi yasana. Biasanya kalau orang baca maulid itu kan ada nada-nada sendiri ya. Itu nada maulid yang dia ulangi seperti itu. Jadi katanya apa? Nabi Muhammad adalah orang terpilih dari orang-orang yang dipilih. Siapa? Para nabi. Maksudnya dari para nabi, orang yang paling terpilih, paling mulia itu Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dari keluarga yang mulia, dari keluarga yang suci. Min nikahin, dari pernikahan yang suci, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksud dari keluarga ini bukan cuma ibu bapak dan orang, tapi nasab. Saya nggak bahas nasab ke bawah ya. Saya nggak bahasnya nasab ke atas. Soalnya kalau zaman sekarang bahas nasab ke bawah, kadang suka dipikir. Jadi nasabnya ke atas. Siapa? Nabi Muhammad SAW bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudor. Jadi Mudor itu siapa bu? Nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi Muhammad menurut para ulama sejarah itu terbagi dua pendapat. Dari Nabi Muhammad sampai kepada adegan itu disetujui kesahihannya, maksudnya sahih. Adapun dari Nabi Muhammad dari adegan ke Nabi Muhammad itu ulama berselisih pendapat terkait urutan atau penamaan saja. Tapi kita mesti yakini bahwa nasib Nabi Muhammad itu terjaga. Begitu bu ya? Paham bu ya? Jadi nasab Nabi Muhammad itu terjaga. Nabi Muhammad itu turunannya nenek moyang ke atas lagi siapa? Nabi Ismail. Di atas Nabi Ismail siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, punya anak namanya Ishak. Ya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Muhammad itu jalurnya ke Nabi Ismail. Kalau Nabi-Nabi Bani Israel kayak siapa? Nabi Isa, Nabi Musa itu jalurnya kepada Ishak. Gitu ya. Jadi yang maksudnya itu apa? Ketika dikatakan dua Rajabul Mudhar, maksudnya nenek moyang Nabi Muhammad suku Mudhar itu ketika datang di bulan Rajab tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada peperangan. Itulah yang membuat Rajab menjadi bulan yang mulia. Tadi kan dikatakan Al-Hurum, Syahrul Hurum, bulan yang dirahmati. Hurum itu dia punya akar sama dengan haram. Hurum, haram, punya akar kata yang sama, yang maknanya mulia atau suci. Makanya Masjidul Haram maknanya apa bu? Masjid yang mulia. Masjidul Haram maknanya apa bu? Masjid yang suci. Kalau Baitul Haram maknanya rumah yang mulia. Baitul Haram maknanya rumah yang suci. Kalau khabar itu haram maknanya apa bu? Khabar itu haram. Berarti khabarnya itu suci apa enggak? Khabar itu mulia apa enggak? Tidak ya. Maksudnya haram itu punya makna terlarang, punya makna suci. Kalau dalam pembahasan tentang khabar sebuah hukum, makna haram dikembalikan kepada ilmu usul fikih, maknanya ma yu'adibu fa'iluhu wa yuhabu tarihu. Jadi yang melakukan mendapatkan dosa, yang meninggalkan mendapatkan pahala. Itu makna haram ketika masuk kepada ranah hukum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwa Rajab itu kenapa mulia, pertama tadi karena
bahwasanya ketika datang bulan Rajab suku Mudhar itu dilarang untuk berperang dan bertumpah darah, maka alasan yang lain karena ada peristiwa. Apa peristiwa di bulan Rajab? Peristiwa di bulan Rajab yang pertama, berpindahnya kiblat yang awalnya di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram. Kita tahu, memang yang kita tahu itu perpindahan kiblat, tapi kenapa alasannya? Peristiwanya seperti apa? Peristiwanya begini. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah 17 bulan sebelum Nabi hijrah, itu beliau kan di Mekah. Itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad di Mekah menghadap Baitul Maqdis untuk sholat, Nabi tidak pernah membelakangi Ka'bah. Lalu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tidak bisa untuk tidak membelakangi Ka'bah, sehingga Nabi selalu mengadahkan kepalanya ke langit, merenung dengan cara apa? Mengadahkan kepala ke langit. Tapi bukan artinya Allah tidak tahu. Allah justru tahu keinginan Nabi. Jadi apa? Memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Alasan lain karena ketika umat Muslim menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi besar kepala. Jadi Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi juga menghadap ke sana. Jadi tempat ibadah di sana. Mereka besar kepala berkata bahwa umat Muhammad ini supaya ikut-ikutan gitu. Itu yang kemudian membuat hati Nabi cukup jadi apa itu agak sempit, sehingga merenungi. Alasan lain kenapa Nabi ingin berpindah kiblat ke Masjidil Haram karena Ka'bah dibangun oleh nenek moyangnya Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru ketika Nabi SAW dengan para sahabat sholat zuhur di Masjid Kiblatain, ada yang udah pernah umroh. Kalau ibu orang kan ini kayak umroh sedikit. Kalau saya dekat masih satu keluarga jadi tahu. Jadi ibu-ibu udah pernah umroh. Ada yang udah pernah umroh? Semoga yang belum pernah umroh disegerakan untuk bisa melaksanakan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sudah pernah ditingkatkan menjadi haji. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ketika umroh itu di Masjidil Haram itu ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Nanti kalau ibu umroh ke sana, Masjid Kiblatain itu ketika itu Nabi dengan para sahabat sholat zuhur. Nah di situ kemudian turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan wahyu surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Artinya Allah itu tahu, wahai Muhammad, engkau sering menghadap kepalamu ke langit. Maka sekarang pandanglah wajahmu itu, pandangi saja ke apa yang engkau sukai. Maka sekarang wajahmu menghadapkan pada Masjidil Haram sebagai kiblat. Lantas ketika sholat zuhur itu, ketika sholat zuhur menghadap Baitul Maqdis, langsung bergeser menghadap kepada Masjidil Haram Ka'bah. Cuman kalau kita bahas gimana cara senongnya itu terlalu panjang. Nanti itu ada pembahasan sendiri di fikih. Intinya seperti itu. Jadi peristiwa yang pertama yang membuat Rajab itu mulia adalah tahwil kiblat, berpindahnya kiblat, dan yang kedua adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan hanya tentang kewajiban kita untuk sholat, tapi ada hikmah-hikmah di baliknya. Nabi Muhammad lahir di bumi, Nabi Muhammad tinggal di bumi, Nabi Muhammad beraktivitas di bumi, memberikan keberkahan bagi penduduk bumi. Maka kemudian
Allah memerintahkan Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha sebagai tanda apa? Memberikan keberkahan kepada penduduk langit. Itu rahasia dibalik peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Isra Mi'raj juga peristiwa yang terjadi pasca setelah Nabi hijrah ke Taif. Kira-kira ibu ada yang tahu peristiwa Taif ya? Yang intinya Nabi itu dilempar sampai Nabi itu dikatakan juga sampai berdarah mengucur darah Nabi. Dilempar dengan kotoran dihina. Maka kemudian untuk menyenangkan Nabi, bahasanya begitu, Allah perintahkan Nabi untuk melakukan peristiwa Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Cuma terkait detailnya rasanya tidak perlu. Nanti ada bahasan sendiri. Sebagai pemberitahuan, Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Tanggal berapa Bu? 27 Rajab. Tanggal berapa? 27 Rajab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas ketika kita sudah mengetahui bahwa Rajab itu adalah bulan yang mulia, lantas apa yang harus kita lakukan? Rajab mulia juga karena berdekatan dengan bulan Ramadan. Lantas ketika sudah mulia, kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai hanya bulannya saja yang mulia kita jaga. Sama kayak misalkan jangan sampai mimpikannya yang berkah tapi penduduknya tidak berkah. Seperti itu. Maka para ulama menjelaskan setidaknya ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa Rajab itu sebagai masa atau waktu tarbiyah, latihan menuju kepada bulan Ramadan. Latihan menuju Ramadan. Ketika Ramadan kita disuruh untuk perbanyak sholat. Ketika di Ramadan kita disuruh perbanyak puasa. Maka di bulan Rajab kita melakukan pelatihan dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa. Maka kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya itu Tamhidul Ajab, yang Tamhidul Ajab di Qadha'i Rajab, itu banyak hadis-hadis tentang fadilah bulan Rajab. Intinya sebagai pelatihan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai kita nanti disampaikan kepada bulan Ramadan tapi kita leha-leha, gak ngapa-ngapain. Maka kita dilatih dari sekarang. Itu yang pertama. Lantas yang kedua Bu, bahwa yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulan renungan, muhasabah diri, renungan. Sebagaimana tadi kalau suku Qudar tidak boleh melakukan hal yang dilarang, tidak boleh perang, tidak boleh ada pertumpahan darah, maka kalau di bulan Rajab di zaman sekarang kita tidak boleh berbuat maksiat. Muhasabah diri. Yang muhasabah diri. Salah satu contoh kita bisa muhasabah diri itu, Ibu sering baca surat Al-Fatihah? Sering Bu ya? Kira-kira apa maksud dari surah Al-Fatihah ayat kedua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Maka di dalam ayat ini kalau kita bisa renungi bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak ada embel-embel lain. Kalau kita memuji Allah itu hanya kepada Allah, bukan cuma kita memuji Allah karena pendengaran saja, tidak. Kita memuji Allah karena penglihatan saja, tidak. Tapi tanpa embel-embel, seluruh pujian yang kita berikan itu terkhusus hanya kepada Allah. Makanya alhamdulillah hanya kepada Allah. Ya, segala puji hanya kepada Allah, bukan yang lain. Lalu di situ dikatakan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Kira-kira terjemahnya
tahu. Kalau menurut ibu benar nggak terjemahnya? Kan kalau Al-Quran yang sekarang kita sudah pegang gitu ya terjemahnya ya. Nanti coba buka, pencipta alam semesta. Kira-kira benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar. Kalau menurut saya kurang cocok. Kenapa Bu? Karena ketika dikatakan Tuhan pencipta alam semesta, maka ada beberapa yang tidak masuk ke dalamnya. Seperti apa? Malaikat. Alam semesta mencakup manusia, mencakup pepohonan, mencakup yang lainnya, tapi tidak mencakup malaikat. Rabbul Alamin. Maka di dalam bahasa Arab, al-alam itu tidak sempit maknanya sebagaimana orang Indonesia memahami. Al-alam maknanya adalah kullu masiwallah. Setiap yang daripada selain Allah. Jadi lebih cocok gimana? Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta segala sesuatu yang selain daripada Allah. Karena Allah menciptakan malaikat, betul? Allah menciptakan manusia, betul? Allah menciptakan jin dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita memahami Allah pencipta, manusia juga cipta. Intinya di dalam Al-Quran itu kata Tuhan itu dua. Ada ilahun, ada rabbun. Kalau ibu-ibu itu biasanya ada salawatnya gini, bukan salawat syair. Syairnya Abu Nawas. Ilahi nas nanti dilanjut sama ibu-ibu hadroh. Apalagi tadi saya dengar ibu hadroh yang vokalis tinggi sekali nadanya. Luar biasa. Jadi di situ dikatakan ilahi yang Tuhan. Kenapa menggunakan ilahi bukan Rabbi? Tadi kan di surat Al-Fatihah ayat kedua katanya Rabbul Alamin, Tuhan Rabb. Tapi di sini pakainya ilahun, ilahi. Maka ketika dikatakan ilahi, maknanya hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Itu maknanya. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata." Kalau misalkan ada dua Tuhan, maka itu akan binasa. Maksudnya apa? Hanya Allah yang patut disembah, bukan yang lain. Makanya kalau tahlil itu kita bacanya apa Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Menggunakan kata ilahun. Lalu yang kedua ada Rabbun. Tadi Rabbul Alamin, Tuhan itu Rabb. Maka Rabbun itu Tuhan yang maknanya pencipta. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir itu menjelaskan makna pencipta itu khalaqa ijadul madadi min adamin. Jadi menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Saya pengen tanya, ibu-ibu itu berasal dari ketiadaan atau ada? Itu dulu saja Bu. Ibu-ibu dari ada atau ketiadaan? Kita ini manusia itu dari ketiadaan, makanya diadakan. Paham ya? Misalkan kayak ini masjid sebelum ada masjid itu berarti tidak ada dulu. Makanya diadakan masjid, dibuat masjid. Begitu juga dengan manusia. Karena otak kita ini kadang-kala menganggap Allah itu pencipta, manusia juga pencipta. Pencipta siapa? Pencipta atas masjid, pencipta atas kursi, pencipta atas meja gitu. Tapi perbedaannya manusia itu berasal dari ketiadaan. Yang kalau dalam konsep Islam, sesuatu yang berasal dari ketiadaan itu lemah. Sesuatu yang berasal dari ketiadaan itu hina.
itulah manusia. Kalau Allah itu ada. Makanya sifat Allah itu apa tuh? Wujud. Kalau sifat manusia ada. Apa? Berasal dari ketiadaan. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu lah. Kita coba sekali dulu ya, biar saya aja yang ngomong. Tahu nggak yang sifat Allah? Wujud, kini dan barang. Tahu? Barang-barang yang kedua. Tuh, 2, 3. Wujud, kini dan barang. Mukhalafatu lil hawadisi. Iyamu binafsi wadaniyah kudrati roda. Ilmun hayyan sam'an basaran qadiran muridan. Aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekali lagi Bu ya, kamera suaranya kencengin biar kalahin suara saya. Bisa nggak Bu? Ya berapa Bu? Wujud dan bako lil hawadisi. Iyamu binafsi wadaniyah kudrati roda. Ilmun hayyan sam'an basaran qadiran muridan. Aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi sifat Allah itu apa? Wujud, ada. Sedangkan sifat manusia itu apa? Ada, tidak ada. Maksudnya apa? Berasal dari ketiadaan. Itu Rabbun. Makanya kalau kita berdoa itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Maka kata Rabbun disambungkan dengan kata khalaqa, yang artinya menciptakan pencipta. Yang maknanya pencipta. Barulah ketika kita telah mengetahui bahwasanya di bulan Rajab itu mulia dengan sebab-sebab yang tadi, dengan sebab yang pertama di dalam hadis Nabi, dengan sebab yang kedua nenek moyang Nabi namanya Mudor yang tadi, kemudian yang ketiga karena peristiwa. Setelah itu kita mengetahui kalau Rajab mulia, kita juga harus mulia. Dengan apa? Pertama dengan melatih diri kita, apalagi Rajab itu berdempetan berdekatan ya dengan Ramadan. Kemudian yang kedua melakukan perenungan. Salah satu perenungannya adalah kita memahami hakikat kehambaan yang berada di dalam suratul Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Barulah ketika itu kita bisa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi kata ridho itu sakral. Kata ridho Allah mencipta wa insan illa liya'budu, untuk beribadah. Ibadah seperti apa? Maka di dalam tafsir liya'budu itu maknanya liya'bud, agar kita mengenal Allah. Tadi kita sudah mengenal Allah belum? Sudah. Bahwasanya Allah adalah pencipta yang diredaksikan dengan kata-kata ilahun. Allah juga Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan yang diredaksikan dengan kata-kata ilahun. Allah itu adalah Tuhan pencipta yang diredaksikan dengan kata-kata Rabbi. Baru kita bisa mengatakan apa tadi kalau kita sudah mengetahui hakikat kita sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah, yang salah satunya dengan melakukan perenungan mengenal Allah, baru kita bisa mengatakan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baru setelah itu kita bisa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagai penutup, kira-kira apa sebenarnya makna barokah? Itu sebagai penutup. Apa
Apa ada yang udah tahu makna barokah? Kan kita sering bilang ya, kita ini belajar untuk dapat berkahnya, gitu. Kita silaturahmi untuk dapat berkahnya. Kita mengunjungi ustaz, mengunjungi kiai untuk dapat berkahnya. Kita saling ya, saling ustazah atau saling ustaz itu untuk dapat berkahnya. Kita baca Quran, kita berada di majelis taklim ini, berada di apa di BKMT ya bahasanya. Itu untuk mendapat berkah. Lantas apa makna berkah? Maka makna berkah ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Makanya berkah itu namanya ziyadatul khairi al-ilahi al-ilahi. Allah memberikan keberkahan kepada kita yang kemudian diri kita ini selalu membuat menambah kebaikan di dalam aktivitas kita. Makanya kalau habis setelah majelis ini, ibu-ibu setidaknya bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, bertambah keilmuannya. Yang paling penting kan itu bertambah keilmuan, makanya disebut majelis ilmu, majelis taklim. Itu makna berkah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, kita mendapatkan berkah oleh Allah di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam.